Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, salam sehat. Berjumpa lagi di acara Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta George Ronald Noya, Ketua Majelis Jemaat GPIB Mamur Aja Sungai Raya, Kuburaya di Kalimantan Barat. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau beri kami kehidupan hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau boleh memberi kami kesempatan lagi untuk berkarya dan melayani hari ini. Namun kami mau mendasarinya dengan membaca Alkitab dan merenungkan sabda firman-Mu. Kuduskanlah kami, dan biarlah firman Tuhan melengkapi kami untuk kami dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pembacaan kita di pagi ini terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, cenderung kita juga membentuk yang namanya kelompok-kelompok. Dan kecenderungan membentuk kelompok itu dapat didorong atau terjadi dengan beberapa faktor. Misalnya, seseorang mau menjadi kelompok atau membentuk sebuah kelompok karena dia merasa memiliki hobi yang sama. Si A, dia merasa cocok dengan si B karena hobi yang sama itu. Tapi si B tidak merasa untuk harus membangun kelompok dengan si C karena mereka bukan berasal dari suku yang sama. Lalu si A juga tidak mau membangun kelompok dengan si C karena merasa bahwa punya perbedaan karakter. Atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling bersaing dengan cara pandang, pikiran, dan motivasi mereka yang masing-masing mereka anggap
dalam kelompok mereka sama, tapi berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, sebenarnya kecenderungan membangun atau membentuk sebuah kelompok itu sah-sah saja. Itu juga terjadi dalam kehidupan keluarga misalnya. Kita membentuk keluarga, itu juga kita membentuk kelompok. Gereja, kita membangun sebuah institusi gereja. Dalam kehidupan institusi gereja itu lalu kita membangun sebuah jemaat, bergereja, beribadah, dan itu sah-sah saja. Juga di tengah masyarakat. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau kecenderungan membentuk kelompok itu menjadi tidak sehat. Lalu di situ ada diskriminasi, kemudian ada intimidasi, atau ada sikap yang menganggap diri lebih hebat, lalu kelompok yang lain itu lebih lemah, lebih rendah, atau bahkan tidak perlu mendapat perhatian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kecenderungan yang negatif seperti ini menjadi tantangan dan ancaman, baik dalam hidup bermasyarakat, apalagi di gereja. Dalam kehidupan bermasyarakat, rasisme misalnya, itu menjadi tantangan ketika kelompok itu dibentuk, lalu menyingkirkan ras yang dianggap berbeda atau yang dianggap asing baginya. Dalam kelompok masyarakat, kelompok itu juga bisa menjadi secara negatif bisa menjadi ancaman ketika dia membentuknya karena kepentingan golongannya dan kemudian menjadi lawan tanding untuk golongan yang lain, dan ketika dia mendapat posisi teratas atau mendapat posisi yang opportunities, dia dengan mudah menghancurkan kelompok atau golongan yang lain. Itu terjadi di masyarakat. Di gereja juga bisa, Bapak Ibu Saudara. Ketika di gereja masih sangat terpola dengan primordialisme misalnya, atau masih sangat terpola dengan kepentingan golongan tertentu misalnya, lalu kemudian orang hanya akan, saya mau bergaul karena dia sama-sama sesuku dengan saya. Saya bela dia karena dia seasal dengan saya. Saya tidak akan mendukung dia karena dia tidak sealma mater dengan saya. Saya tidak akan mendukung dia karena dia bukan sesuku atau seasal dengan saya. Di gereja sangat cenderung juga terjadi yang namanya potensi kelompok yang negatif. Dan karena itu, dalam situasi demikian, ini ancaman bagi utuhnya sebuah persekutuan bergereja. Bapak Ibu Saudara, kota Korintus kita sangat kenal sebagai kota pelabuhan. Dia punya 2 pelabuhan besar, dan sebagai kota pelabuhan bisa kita pahami bahwa ini kota yang sangat maju perekonomiannya. Dan kota ini masih sangat melekat dengan budaya Yunani Romawi. Budaya Yunani Romawi ini juga dapat mewujudkan suatu sikap yang ketika seseorang punya kegemaran, atau ketika ada seseorang yang dianggap punya potensi, diunggulkan, dianggap terbaik, maka orang itu akan disanjung-sanjung. Tapi dia tidak general. Artinya ada pengkotakan atau pengelompokan yang terjadi, yang cenderung terjadi di kota ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu ternyata merembet dalam kehidupan berjemaat di Korintus. Dan karena itu, di kota Korintus, di jemaat Korintus secara khusus, pengkotakan itu terjadi ketika ada yang namanya pengidolaan terhadap seseorang yang dianggap sebagai tokoh dalam jemaat. Dan pengidolaan itu harapannya mestinya dilihat dalam semangat kebersamaan, lalu bisa menjadi jembatan untuk saling melengkapi. Tapi dalam konteksnya itu berbeda. Dalam konteksnya justru perbedaan kelompok di tengah jemaat Korintus itu justru menjadi pertentangan. Ketika dikatakan aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus, atau aku dari golongan Paulus. Nah, mereka saling berupaya, berkompetisi untuk mempertunjukkan atau untuk
memperjuangkan, mengedepankan golongannya, dan kalau boleh golongan yang lain itu dikesampingkan, mendapat kelas 2, bukan yang eksekutif, lalu kemudian tidak diperhitungkan, bahkan disingkirkan secara tidak terhormat. Itu bisa terjadi Bapak Ibu di gereja, dan sangat berkemungkinan itu terjadi di Korintus. Dan karena itu ketika Paulus memahami, mengetahui tentang hal ini, dia menulis surat ini, dan dia mau membuka cara berpikir jemaat ini untuk tidak melihat kehidupan berkelompok itu sebagai sebuah tandingan yang tidak sehat. Tapi justru dia mau mengarahkan jemaat ini supaya melihat bahwa apakah kelompok itu terbentuk dalam suatu kehidupan berjemaat. Apakah itu karena persamaan dalam suatu golongan? Kalau itu dianggap sah saja, tapi bukan sebagai sesuatu yang lalu kemudian yang dikedepankan adalah tandingan, persaingan, lalu berujung pada perpecahan. Paulus tidak menghendaki. Karena dalam bacaan ini Paulus mengatakan bahwa baik golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Kristus, Paulus, Kefas, Apolos, golongan-golongan ini harus melihat bahwa orang-orang yang mereka idolakan, orang-orang yang mereka gemari, itu hanyalah alat Kristus, alat Tuhan. Dan karena itu Paulus mau memberi nilai edukasi bahwa golongan-golongan ini harusnya melihat persamaan di antara mereka untuk menjadi jembatan, sehingga dapat menemukan titik perjumpaan dalam kebersamaan mereka sebagai umat Tuhan, yang lalu hidup saling menopang, saling melengkapi. Kalau memang golongan ini sudah terbentuk, aku golongan Paulus, kamu golongan Kefas, dia golongan Apolos, dan mereka golongan Kristus. Tapi mari golongan-golongan ini harus memandang pada satu hal yang sama, yaitu kepada Yesus Kristus Juru Selamat, Sang Kepala Gereja, Kepala Jemaat di Korintus itu, yang mau dan menghendaki supaya mereka bersatu dan hidup berdampingan dalam persaudaraan, kebersamaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, konteks jemaat Korintus ini apakah masih terjadi dalam kehidupan bergereja kita saat ini? Kalau kita survei, mungkin terjadi. Sehingga dalam gereja, orang lalu juga membentuk kelompok-kelompok. Kelompok itu bisa terbentuk karena merasa, oh dia orang yang karakternya sama dengan saya, punya visi yang sama dengan saya. Oh dia orang yang seasal dengan saya, sesuku dengan saya, sealma mater dengan saya. Oh dia orang yang bisa memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan saya, kepentingan-kepentingan dan keperluan-keperluan saya. Lalu kelompok itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, kelompok apapun yang terjadi dalam hidup bergereja, berjemaat, ingat bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya perselisihan, pertentangan, apalagi mengarah pada sikap yang kemudian diskriminatif, lalu melakukan intimidasi dan kemudian pembunuhan karakter terhadap sesamanya. Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau kita harus hidup dalam kebersamaan dengan berbagai latar belakang kita yang berbeda, maka mari pandanglah pada Kristus, Sang Kepala Gereja. Apa yang dia mau, kita lakukan. Karena kalau Kristus mau yang kita lakukan, maka sekalipun mungkin kita berada dalam keberadaan kita yang berbeda-beda, kita akan melihat bahwa baik diri kita ataupun golongan kita, kelompok kita, satu dengan yang lainnya yang kita perjuangkan bukan kepentingan kita, tapi yang kita kedepankan semangat persaudaraan kita untuk mewujudkan kehadiran Allah yang menghadirkan shalom dan damai sejahtera dalam kehidupan berjemaat. Sehingga walaupun dia berbeda suku dengan saya, tapi dia adalah bagian lain dari diri saya, sehingga saya mau mengasihinya seperti diri saya sendiri. Walaupun dia tidak sealma mater dengan saya, tapi kelebihannya bisa melengkapi kekurangan saya,
dan saya bisa belajar pada apa yang menjadi kemampuannya. Walaupun kita berbeda dalam profesi pekerjaan, tapi kita mau saling membantu, saling tolong-menolong, saling menopang. Karena persoalannya bukan kita lihat latar belakang suku, alma mater, bukan juga latar belakang kepentingan kita, tapi yang kita lihat missio Dei, misi Allah itu dalam kehidupan gereja kita dapat terwujud untuk kemuliaan namanya. Kita boleh berbeda, mungkin kita punya kelompok dalam kebersamaan, tapi mari kita bangun kebersamaan kita untuk melihat sesama kita yang lain, yang bahkan mungkin berbeda dengan kita, yang bahkan mungkin tidak sekelompok dengan kita, juga adalah rekan kita yang mau sama-sama menghadirkan kasih Allah, damai sejahtera Allah di tengah hidup bergereja untuk menjadi berkat dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami alat di tangan-Mu untuk menghadirkan kebersamaan, persaudaraan, supaya dalam perbedaan kami menemukan kasih Kristus yang menyatukan kami, untuk kami saling mendoakan, saling tolong-menolong, saling melengkapi, sehingga siapapun yang berbeda dengan kami, di dalam kehidupan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kami dapat tetap mengedepankan dalam harapan bersama mewujudkan kasih Tuhan, sehingga hidup kami, keluarga kami diberkati, dan gereja Tuhan secara khusus GPIB ini terus bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati gereja ini, baik tingkat sinodal, majelis sinode GPIB, Tuhan memberkati, juga di tingkat mupol, jemaat-jemaat, sampai di pos-pos pelkes, Tuhan juga memberkati. Dan kami berdoa untuk persidangan sinode ke-21 yang akan berlangsung pada tanggal 26 sampai 30 Oktober mendatang. Biarlah persidangan sinode GPIB yang ke-21 ini berjalan dalam damai sejahtera, dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Meski berbeda, tapi pada akhirnya ada harapan yang sama untuk gereja Tuhan ini menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, sehingga kasih persaudaraan tetap terjaga dalam satu kesatuan tubuh Kristus di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Ingat tetap jaga protokol kesehatan, tetap meningkatkan semangat iman kita kepada Tuhan, dan juga jaga imunitas tubuh kita. Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita. Shalom.